Pada zaman dahulu kala, di tepi sungai Siak berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Gazib. Di kerajaan ini, seluruh penduduk hidup damai dan sejahtera, karena kerajaan Gazib dipimpin oleh seseorang raja yang bijaksana, didampingi seorang ratu yang sangat anggun dan cerdas, juga dibantu seorang panglima yang gagah berani, Panglima Gimpam namanya. Kerajaan Gazib juga memiliki seorang putri bernama Putri Kacamayang yang kecantikan dan keluhuran budinya terkenal hingga seluruh penjuru negeri, bahkan ke negara-negara tetangga. Banyak raja dari negara tetangga yang ingin meminang Putri Kacamayang, namun tak satu pun yang diterimanya karena ia belum ingin menikah dan masih ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Wahai anakku, tidakkah engkau ingin menerima salah satu pinangan dari raja-raja negeri tetangga tersebut? Benar anakku, kurasa sekarang adalah waktu yang tepat bagimu untuk memulai membina rumah tangga. Aku tak sabar ingin meminang cucu dari putri semata wayangku. Ibu, ayah, maaf jika Ananda lancang, namun hati Ananda masih menyimpan harapan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bukan untuk menikah terlebih dahulu, Ananda ingin membuat kerajaan kita maju. Sementara itu, di kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Raja Aceh yang dikenal angkuh dan pemarah sedang terjadi cekcok karena kedua istrinya terus berebut mencuri perhatiannya. Kakanda, seminggu yang lalu aku melancong ke Batavia. Aku melihat sebuah toko yang menawarkan berlian dengan harga murah, kira-kira hanya 200 juta rupiah. Bolehkah aku membelinya dengan tambahan perhiasanku? Kakanda, sepertinya aku membutuhkan sebuah mobil baru untuk pribadi. Bukannya berbagi dengan si nenek tua itu. Apa? Nenek tua? Hentikan! Kepalaku sudah cukup pusing mengatasi masalah di negeri ini. Janganlah kalian berdua menambah sakit kepalaku. Sekali lagi kalian berdua bertengkar, aku tak segan mengusir kalian dari istana ini. Panglima. Aku ingin Putri Kacamayang dari Kerajaan Gazib untuk menjadi istri ketigaku. Apakah Baginda yakin dengan keputusan tersebut? Aku yakin 100% untuk keputusanku. Jadilah kamu pergi ke Kerajaan Gazib. Baik Baginda, kami akan ke sana setelah juga. Siapa kalian? Apa gerangan kalian datang kemari? Dari kerajaan Aceh. Kami datang berdua kemari diutus oleh Raja Aceh. Kenapa dia mengutus kalian kemari? Raja kami ingin meminang Baginda Kacamayang. Maaf Panglima, kami belum bisa menerima pinangan dari raja kalian. Putriku belum siap menikah. Sampaikan permintaan maaf dari kami. Baiklah Baginda, kami akan kembali ke Aceh untuk memberitahu jawaban dari Baginda. Kedua Panglima Aceh kembali ke kerajaan mereka dengan perasaan kecewa. Mereka takut Raja Aceh murka karena pinangnya ditolak. Selamat datang Panglimaku. Gimana kabarnya pinanganku? Memohon maaf Baginda, pihak kerajaan Gazib menolak pinangan Baginda. Apa? Ada apa Kakanda? Apa sebab kamu murka? Ya Kakanda, apakah si nenek tua itu masih nyemosimu lagi? Apa? Katamu dasar perempuan tak tahu diri. Tidak mungkin pinanganku ditolak dari Kerajaan Gazib. Begitulah kenyataannya, Pak Baginda. Kurang ajar kau Gazib, akan kubalas perbuatanmu. Karena telah mengenal sifat pendendam Raja Aceh, maka Raja Gazib segera menyiapkan pasukan perang untuk menghadapi serangan kerajaan Aceh. Pasukan Gimpam, kemarilah. Baik Baginda, kenapa Baginda mengambil hamba? Aku ingin kau menyiapkan pasukan perang kerajaan kita. Baik Baginda, namun jika boleh hamba tahu, kenapa Baginda menyuruh hamba menyiapkan pasukan? Aku takut jika suatu-waktu Raja Aceh menyerang kita karena aku menolak pinangannya terhadap putriku. Ini kau perintahkan untuk memimpin pasukan di
kuala gasip. Baiklah Baginda, Anda akan segera menyiapkan pasukan tersebut. Ternyata Raja Aceh beserta pasukannya telah mengetahui persiapan Raja Gasip, dan mereka telah mengetahui bahwa Kuala Gasip merupakan jalur utama menuju negerinya dipimpin oleh Panglima Gimpa yang gagah berani. Ternyata pasukan Gimpam mau menyerang kita. Takkan kubiarkan mereka menang. Sultan Umar Gasip telah dijanjikan oleh Panglima Gempam. Apa? Jadi lewat mana kita harus kerajaan Gosip? Kita bertanya pada kerajaan Gosip Baginda. Ya, Panglima, kau benar. Ayo kita segera menyiapkan pasukan kita untuk melawan Gosip. Baik Baginda. Sepertinya itu penduduk dari kerajaan Gasip Baginda. Benarkah itu? Mari kita ke sana. Anak muda, apakah benar kau penduduk negara Gasip? Benar Tuan. Siapakah tuan-tuan ini dan hendak kemana? Kami dari kerajaan Aceh hendak menuju negeri kalian. Tolong tunjukkan jalan daratan dari kerajaan Gasip. Anda tidak tahu Tuan. Nah itu, bagaimana dengan ini? Baiklah Tuan, ke arah sana. Akhirnya kita sampai di sini tanpa penjagaan dari Panglima Gimpam. Pasukanku, ayo serang! Baginda, pasukan kerajaan Aceh memporak-poranda negeri kita dan ingin menyerang kita. Benarkah itu? Iya. Apa-apaan ini? Mengapa kerajaan bisa jadi porak-poranda? Ini akibat kerajaan Aceh. Mereka memporak-poranda kerajaan kita dan menculik Putri Kacamayang serta membunuh ratu. Apa? Kurang ajar sekali Raja Aceh itu. Akan kubalas kesalahan ini. Aku harus bisa bawa Putri Kacamayang kembali ke sini. Benar Tuan. Baik, saya akan ke sana dan akan kerajaan ini saat saya pergi. Saat tiba di gerbang kerajaan Aceh, Panglima Gimpam disambut oleh kedua Panglima Aceh. Mereka menghadang Panglima Gimpam dan menantang Panglima Gimpam berkelahi. Jika Panglima Gimpam menang, maka ia boleh menjemput Putri Kacamayang. Namun jika ia kalah, maka ia harus kembali ke kerajaan Gasip dengan tangan kosong. Dan Putri Kacamayang harus tinggal di kerajaan Aceh untuk selamanya. Aku datang ke sini. Hahaha, kau telah sampai juga di sini, Gimpa. Ya, aku di sini bertujuan untuk membalaskan dendamku atas meninggalnya Ratu Gosip dan ingin membawa pulang Putri Kacamayang kembali ke kerajaan Gosip. Nah, tapi aku yakin kau tak akan menang dari kami. Baiklah, aku akan menyanggupi tantangan dari kalian demi Putri Kacamayang. Bagaimana? Sudah jelas bukan siapa pemenangnya? Mana? Sudah jelas bukan di sini siapa pemenangnya? Aku ikut kesaktianmu, Hahaha. Kalian berdua kembali ke kerajaan Gosip. Aku merelakan kau Putri Kacamayang. Marilah ke hutan. Tidak akan aku bawa Putri Kacamayang kembali. Putri, ayo kita pulang.
Di tengah perjalanan, ternyata penyakit Putri Kacamayang kambuh. Nafasnya terasa sangat sesak. Saat itu juga angin sedang bertiup dengan kencangnya. Putri Kacamayang pun meminta Panglima Gimpam untuk beristirahat sejenak. Panglima, aku tak bisa bernafas lagi. Bisakah kita berhenti sejenak? Baiklah Putri, kita istirahat terlebih dahulu ya. Terima kasih Panglima. Aku rasanya Putri tahu sebenarnya aku menyukaimu. Akhirnya, Panglima Gimpam membawa jasad Putri Kacamayang yang telah meninggal. Sesampainya di kerajaan Gosip, jasad Putri Kacamayang disambut dengan kepiluan dari seisi penghuni istana. Hamba datang membawa jenazah Putri Kacamayang yang meninggal di tengah perjalanan kembali ke sini. Benarkah? Tak mungkin Putri telah meninggal dunia. Maafkan hamba Baginda, namun itulah kenyataannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal aku baru berniat menjatuhkanmu dengannya. Ini takdir Baginda. Setelah Putri Kacamayang dimakamkan, Raja Gosip dilanda depresi berat karena kehilangan putri sematawayangnya. Ia pun memutuskan untuk menyepi ke Gunung Ladang. Ya Panglima, kemarilah sebentar. Aku serahkan mahkota kerajaan Gosip padamu. Kau berhak menghentikanku sebagai pemimpin kerajaan ini. Baik Baginda. Terang dukur kan apa tinggal dulu siapa tinggal kata bis ini kata dulu. Akhirnya Panglima Gimpang menggantikan posisi Raja Gosip. Namun karena kesetiaannya kepada sang raja, ia pun ikut meninggalkan kerajaan itu dan membuka perkampungan baru yang diberi nama Pekanbaru.